Bronfman Banner adalah keturunan Rusia yang lahir di Moskow pada tanggal 29 April 1917, dan pada usianya yang ke-6, beliau dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat, di mana ayahnya bekerja sebagai neuropatologi untuk orang-orang yang cacat secara perkembangan di Letchworth Village, Rockland Country, di mana dia juga ikut merasakan kekhawatiran ayahnya tentang dampak konteks sosial yang menipis. Latar belakang pekerjaan ayahnya juga menunjukkan tentang ketergantungan antara organisme hidup dan lingkungan mereka. Berangkat dari hal tersebut, beliau menyadari bahwa proses perkembangan seorang individu juga dapat dibentuk oleh interaksi individu tersebut dengan lingkungannya. Pada tingkat-tingkat tertentu merupakan hasil intervensi lingkungan seseorang, yaitu mencakup orang tua, teman, sekolah, budaya, dan lain sebagainya. Dalam pengamatannya, beliau melihat bahwa psikologi perkembangan terdahulu hanya sebatas mempelajari pengaruh individu pada perkembangan dalam keadaan yang tidak natural. Hal tersebut membuat beliau mulai mengembangkan teori tentang ekologi perkembangan manusia dan dikembangkan secara lebih lanjut selama penelitian lapangan lintas budaya di beberapa negara. Karyanya membawanya untuk mendefinisikan pembangunan manusia sebagai perubahan yang abadi dalam cara seseorang memandang dan berurusan dengan lingkungannya. Dalam penelitiannya, Yuri Bronfman Banner juga berkolaborasi dengan Stephen J. Ceci dalam memperluas teorinya melalui genetika perilaku, menulis buku bersama John C. Condrey Jr., dan masih banyak lagi. Karya penelitiannya hampir mencapai 300 studi termasuk di Ecology of Human Development dan 14 buku terbitannya. Beliau juga bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dalam membentuk Head Start, yaitu lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, serta dukungan lainnya bagi anak-anak miskin pada tahun 1965. Atas jasa-jasanya, beliau banyak menerima penghargaan dan mendapatkan gelar Jacob Gould Schurman Professor Emeritus of Human Development at Cornell University. Berlandaskan teori ekologi Bronfman Banner, Cornell's College of Home Economics berganti nama menjadi College of Human Ecology. Beliau menikah dengan Liz Price dan memiliki 6 orang anak. Beliau meninggal di usianya yang ke-88 tahun pada tanggal 25 September 2005 di Ithaca, New York. Yuri Bronfman Banner mendapatkan gelar sarjana pada tahun 1938 di Cornell University dengan 2 jurusan, yaitu di bidang psikologi dan musik. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya dan mendapat gelar master di Harvard University di bidang psikologi perkembangan pada tahun 1940. Kemudian beliau mendapatkan gelar doktor di bidang psikologi perkembangan di University of Michigan pada tahun 1942. Setelah dipindah tugaskan dari Korps Medis Angkatan Darat sebagai psikolog dan menjadi asisten profesor di University of Michigan, ia kembali bergabung dengan Cornell University pada tahun 1948 sebagai asisten profesor. Yuri Bronfman Banner merupakan seorang ahli psikologi dari Cornell University Amerika Serikat yang terkenal akan teori yang ia cetuskan, yaitu Ecological System Theory, di mana Bronfman Banner percaya bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya. Ia membagi lingkungan seseorang ke dalam 5 tingkat yang berbeda. Yang pertama ada microsystem, lalu ada mesosystem, lalu ada exosystem, lalu ada makrosystem, dan terakhir yaitu chronosystem. Yang pertama, ada the microsystem. Microsystem adalah sistem yang paling dekat dengan orang dan satu di mana mereka memiliki kontak langsung. Dengan kata lain, reaksi kalian terhadap orang-orang di microsystem akan mempengaruhi cara mereka memperlakukan kalian sebagai balasan. Ini adalah tingkat yang paling berpengaruh di ekologi sistem teori. Lalu yang kedua ada the mesosystem. Mesosystem terdiri dari interaksi antara berbagai bagian dari sistem mikro seseorang. Mesosystem adalah tempat di mana seorang individu mikrosistem tidak berfungsi secara independen, tetapi saling terhubung dan menyatakan pengaruh terhadap satu sama lain. Interaksi ini adalah memiliki dampak yang tidak langsung pada individu. Lanjut, ada the exosystem.
Ekosistem mengacu pada latar yang tidak melibatkan orang sebagai partisipan aktif, tetapi masih mempengaruhi mereka. Ini mencakup keputusan-keputusan yang berhubungan dengan orang tersebut, tetapi yang tidak melibatkan diri dalam proses membuat keputusan. Lalu ada the macrosystem. Makrosistem adalah komponen teori Bronfenbrenner yang berfokus pada bagaimana unsur-unsur budaya mempengaruhi perkembangan anak atau individu. Makrosistem berbeda dengan ekosistem sebelumnya sebagaimana tidak merujuk pada lingkungan spesifik dari satu anak yang sedang berkembang, tetapi masyarakat dan budaya yang sudah mapan di mana anak atau individu tersebut sedang berkembang. Lalu yang terakhir ada the chronosystem. Chronosystem terdiri dari semua perubahan lingkungan yang terjadi selama seumur hidup yang mempengaruhi pembangunan atau perkembangan seorang individu, termasuk transisi hidup utama dan peristiwa sejarah. Chronosystem dapat mencakup transisi kehidupan yang normal seperti mulai bersekolah, tetapi juga dapat mencakup transisi kehidupan non-normatif seperti orang tua yang bercerai atau harus pindah ke rumah baru. Contoh dalam kehidupan. Yang pertama, mikrosistem. Contohnya interaksi dengan keluarga atau teman sekelas. Yang kedua, mesosistem. Contohnya ketika seorang anak diabaikan orang tuanya, ia mungkin akan mengalami kemungkinan kecil untuk mengembangkan perilaku yang positif terhadap gurunya. Yang ketiga, ekosistem. Contohnya, seorang anak yang terpengaruh oleh orang tua yang menerima kenaikan jabatan di tempat kerja atau kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, makrosistem. Contohnya, orang yang dilahirkan di keluarga miskin harus bekerja keras setiap harinya melebihi orang-orang lain. Lalu kronosistem. Contohnya, penggunaan teknologi tinggi oleh anak untuk bermain game dan perceraian orang tua.